Swastiastu. Halo sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cokorda Istri Dewi Anisyara Swati SPD. Saya bertugas di SMP Negeri Hidung 3 Blabatu. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai teks cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menemukan struktur penceritaan teks cerpen yang meliputi orientasi, komunikasi, resolusi, dan kodam dari kegiatan menyimak cerita pendek. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, menganalisis struktur penceritaan teks cerpen yang meliputi orientasi, komunikasi, resolusi, dan kodam. Nah, sebelum kita menemukan dan menganalisis struktur cerita pendek, kita harus mengetahui ciri-ciri cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Panjang cerita pendek berkisar 500 sampai 10.000 kata. Ciri-ciri cerita pendek yang pertama adalah panjang karangan maksimal 10 halaman. Yang kedua, dibaca habis sekali duduk. Yang ketiga, dalam sebuah cerpen hanya ada satu konflik. Yang keempat, penguatakan tokoh ditulis secara singkat. Unsur-unsur dalam cerita pendek ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi latar belakang pengarang dan nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Struktur cerita pendek ada tiga, yaitu orientasi, komunikasi, dan resolusi. Orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita pendek. Sudah itu, komunikasi, struktur ini membuat masalah atau konflik. Sedangkan resolusi merupakan bagian pemecahan masalah dari konflik tersebut. Nah, sekarang kita simak dan perhatikan cerita pendek yang berjudul Nalea. Tidurlah, Nalea. Esok kita abadi. Gadis kecil itu memucat, bibirnya membiru karena dingin. Hujan belum juga reda sejak sore tadi. Jalanan basah dan sebagiannya menampakkan genangan pekat seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan di kota ini. Ini, pakai jaket, kata ayahnya. Lelaki itu menyentuh kening Nalea, dan memang terasa hangat, sepertinya kamu masuk angin. Mereka sedang berteduh di etalase toko. Kemilau basah lampu-lampu jala, papan reklame, juga sorot mobil dan motor, semua adalah cahaya yang menyelingi udara dingin di sekujur kota. Nalea masih berbaring di pangkuan lelaki itu. Ia berkeringat, membuat helai rambutnya menempel di kening. Napasnya berat, matanya setengah terpejam. Lelaki itu tak bisa membayangkan perasaan anak gadisnya setelah segala kejadian yang mereka alami. Kios sesederhana mereka diangkut petugas penertiban siang tadi. Siang itu, Nalea sedang duduk di pinggiran taman kota. Seperti biasa, ia berkumpul dengan bocah sebayanya yang berpakaian lusuh. Adakah yang lebih menyenangkan melihat beberapa anak kecil tertawa riang, yang bahkan giginya belum lengkap, tapi tetap bisa merasa bahagia meskipun kehidupan ini sesungguhnya teramat keras? Namun, begitulah kebahagiaan mereka mendadak berhenti ketika mendengar suara keributan tak jauh dari arah belakang. Tampak beberapa petugas berseragam turun dari mobil. Rupanya hari itu ada penertiban preman, pengamen, dan pedagang asongan. Weh, ada satpol. Ayah! Ayah! Aku dikejar satpol. Dalam keadaan setengah sadar, lelaki itu lantas meminta Nalea masuk. Namun hanya berselang beberapa detik sampai dua petugas itu menemukannya. Oh, jadi kalian tinggalnya di sini? Salah seorang petugas berkata, lalu mengambil HT, mobil ke sini 200 m arah barat. Ada kios yang harus diangkut. Dalam keadaan masih tampak pusing, ayah Nalea mengajak anaknya segera membereskan beberapa barang seperti buntalan baju, rafio, dan tas.
Mereka harus buru-buru pergi jika tak ingin dibawa ke panti sosial. Loh, hei mau kemana? Lelaki itu menggendong Nalea dan segera menyelinap di pagar. Maka keduanya pergi, sambil sesekali menoleh pada petugas yang sibuk merobohkan kios-kios semi permanen itu. Di bagian orientasi dari cerita pendek yang berjudul Nayla tersebut berisikan pengenalan tokoh dan bagaimana perwatakan si tokoh. Di bagian komplikasi itu dibuktikan dari cerita Nalea yang ketika dia sedang duduk bersama teman-temannya di sebuah taman kota, tiba-tiba dia mendengar suara sirine yang itu menandakan bahwa adanya satpol PP. Nah, di bagian resolusi itu ditunjukkan dalam cerita sang ayah dalam keadaan pucat, pusing, mengajak Nalea untuk berkemas, meninggalkan tempat tersebut mencari tempat perlindungan agar tidak dibawa ke panti sosial. Unsur intrinsik dari cerpen Nalea. Tema dalam cerpen yang berjudul Nalea tersebut adalah kesabaran. Yaitu latar tempat di mana kejadian tersebut di pinggir taman kota dan di sebuah kios. Yaitu latar waktu di sore hari dan suasana yang digambarkan dalam cerita Nalea tersebut menegangkan. Alur yang digunakan adalah alur campuran. Tokoh dan penokohan dalam cerita pendek Nalea. Si Nalea itu digambarkan seorang gadis yang cekatan, sudah itu sang ayah sebagai ayah yang penyayang. Dan itu sudut pandang yang digunakan dalam cerita Nalea adalah sudut pandang orang ketiga. Amanat dari cerita Nalea tersebut adalah bersabar dalam setiap keadaan adalah hal yang harus dilakukan jika sesuatu yang tak seperti yang kita inginkan. Eksklusif dalam cerpen Nalea, nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah rasa saling menguatkan dan menyayangi yang dimiliki oleh Nalea dan sang ayah. Nilai moral yang dapat dipetik dari cerpen tersebut adalah segala sifat sabar dan ikhlas yang dimiliki Nalea dan ayah. Mereka hanya bisa merelakan kiosnya yang dirobohkan oleh petugas. Nah, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, itu tadi pembelajaran cerita pendek bagian 1. Sampai jumpa di video pembelajaran cerita pendek bagian 2. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.